Ini ada kasus lain yang lebih besar lagi yang ditutupi aibnya. Kalau terbuka, ini malu. Masa sih sekelas jenderal bisa begitu? Nah, itu orang kan begitu, gitu ya. Nah, jadi ceritanya pernah melaporkan nih penyidik Satreskrim Polresta Serkot ke Divisi Propam yang kala itu masih dipimpin oleh Irjen Ferdi Sambo, saudara. Nah, Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih atas bantuan Kadif Propam yang nonaktif yang sekarang, Ferdi Sambo, atas bantuannya. Ya, bisa saja benar, karena Nikita Mirzani sempat juga itu di unggahannya mengatakan sayang emak gitu kan. Nah, sekarang beredar lagi. Saya tidak mengenal beliau, punya nomor teleponnya juga enggak, bertatap muka juga enggak pernah, namanya baru tahu setelah kejadian tembak menembak. Terus kalian menuduh saya di backing dia. Kalian keterlaluan. Kira pemerintah juga harus peka. Jangan sampai kemudian berdiam diri membiarkan konflik horizontal ini berkembang. Kan nanti juga kalau begitu yang terjadi maka akan berkembang pula persepsi bahwa sesungguhnya pemerintah yang berada di belakang Nikita Mirzani. Seluruh tahapan saat ini sedang berjalan. Proses pemeriksaan saksi sedang berjalan, pengumpulan alat bukti juga berjalan, dan tentunya kita akan mengumpulkan selain saksi juga bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Sebagaimana komitmen kami untuk memproses seluruh peristiwa yang ada ini dengan pertanggungjawaban secara scientific crime investigation. Bocor obrolan di belakang pengacara akhirnya buka suara soal hubungan Nikita Mirzani dan Ferdi Sambo pantas berani nyinyiri Najwa Shihab. Sempat viral di media sosial soal rekaman suara percakapan yang diduga Nikita Mirzani dengan Ferdi Sambo. Hal ini semakin menguatkan soal hubungan Nikita Mirzani dan Ferdi Sambo. Malah ada juga chat Nikita Mirzani yang memamerkan dia datang ke ruangan Ferdi Sambo. Dari rekaman berdurasi 2 menit 20 detik ini terdengar dalam percakapan itu perempuan yang diduga sebagai Nikita Mirzani ditengarai membahas soal kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tengah dihadapinya. Percakapan ini diduga terjadi beberapa waktu lalu ketika Nikita Mirzani berperkara dengan Dipo Latif, mantan suaminya di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini pun membuat netizen shock. Pasalnya Nikita sempat membantah adanya hubungan dirinya dengan Ferdi Sambo. Malah kini ia berani nyinyiri Najwa Shihab yang sempat menyindir gaya hidup mewah polisi. Banyak yang semakin menduga kalau Nikita memang punya backing di kepolisian. Nah, kini terjawab hubungan antara Nikita dan Ferdi Sambo. Adapun rekaman audio yang menjadi tersebut diunggah oleh akun Twitter milik rezim hybrid Hudake. Dalam rekaman itu terpampang wajah jelas Ferdi Sambo dan artis Nikita Mirzani. Menanggapi audio tersebut, pengacara keluarga Ferdi Sambo, Arman Hanis, dengan tegas membantah jika pria dalam percakapan tersebut adalah Ferdi Sambo. Kendati demikian, Arman enggan menanggapi lebih lanjut terkait masalah percakapan yang tersebar di media sosial itu. Dia hanya berfokus pada perkara yang kini tengah dihadapi kliennya. Sampai bikin gaduh kepolisian Indonesia, Kapolri blak-blakan ungkap kondisi asli di dalam tubuh kepolisian Indonesia sedang terpecah belah gara-gara ulah Ferdi Sambo. Kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Ferdi Sambo ternyata berimbas pada tubuh kepolisian Indonesia. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diketahui merekayasa oleh Ferdi Sambo CS membuat internal polisi terpecah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kuat Ferdi Sambo yang sebelumnya menjabat sebagai Kadif Propam yang mampu mempengaruhi sejumlah perwira polisi. Beberapa perwira dipengaruhi untuk memihak skenario yang dibuat Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa Yosua meninggal akibat ditembak Baradae setelah melakukan pelecehan seksual pada istrinya Putri Chandrawati. Selain itu, Ferdi Sambo juga melakukan upaya intimidasi yang dilakukan pada tim penyidik. Bahkan dilaporkan sebelumnya penyidik sempat ketakutan untuk memeriksa Ferdi Sambo. Ada juga ancaman yang mengatakan siapapun yang berani menyelidiki kasus tersebut lebih dalam akan berhadapan dengan Ferdi Sambo. Namun Kapolri langsung mencopot Ferdi Sambo dari jabatannya untuk mengubah situasi ini. Oleh sebab itu, Sigit kemudian mencopot beberapa perwira dan beberapa ada yang dimutasi. Kemudian membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Karena upaya obstruction of justice, kini misteri yang menyelimuti kasus kematian Brigadir J perlahan mulai terkuak. Saat ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya itu,
Ada 7 polisi yang turut menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice. Namun bagi Sigit, peristiwa ini justru bisa dijadikan momentum oleh Polri supaya semakin solid. Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Menurut hasil penyelidikan, kejadian penembakan itu dilakukan oleh Baradae atas perintah Sambo. Peristiwa itu juga disaksikan dan dibantu oleh Bribka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma'aruf, istri Ferdy Sambo. Putri Candrawati juga terlibat dalam kejadian pembunuhan berencana tersebut. Terbongkar balita bersama Putri Candrawati bukan anak biologis Ferdy Sambo. Sosok ini beberkan semuanya. Putri Candrawati, istri ex-Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo, adalah salah satu dari 5 tersangka pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Meskipun saat ini Putri Candrawati telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J, namun istri Ferdy Sambo itu tidak ditahan seperti 4 tersangka lainnya. Putri Candrawati tidak ditahan karena masih memiliki bayi yang berumur 1,5 tahun. Dari hal ini banyak warganet mempertanyakan informasi mengenai balita tersebut. Karena balita tersebut menjadi alasan kuat Putri Candrawati tidak ditahan seperti tersangka lainnya dalam pusaran kasus yang menghilangkan nyawa Brigadir J. Diduga Putri Candrawati memiliki peran dalam kasus yang menewaskan ajudan pribadinya Brigadir J di Duren 3 Jakarta Selatan. Istri Ferdy Sambo tersebut berstatus tersangka setelah skenario palsu yang dibangun oleh Ferdy Sambo terungkap ke publik. Hal yang menarik perhatian ini adalah dikatakan Putri Candrawati ternyata tidak pernah hamil dalam 2 tahun terakhir. Banyak pihak melakukan protes karena Putri Candrawati tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan meskipun telah berstatus tersangka. Dilansir dari kanal YouTube Off the Record FNN, wartawan senior Agi Beta mengungkap bahwa bayi Putri Candrawati yang saat ini menjadi tameng bukan anak biologisnya. Agi Beta mengungkapkan Putri Candrawati tidak pernah mengandung atau hamil selama 2 tahun belakangan ini. Agi Beta menuturkan bayi yang bersama Putri Candrawati yang berumur 1,5 tahun tersebut adalah anak angkat dari Putri Candrawati. Dia mengungkapkan bahwa pernyataan itu diperkuat dari bibi mendiang Brigadir J, Roslin Emika. Bibi Brigadir J tersebut menceritakan bahwa Putri Candrawati dan Ferdy Sambo sempat mencari balita dari keluarga Brigadir J untuk diadopsi. Namun niat keduanya saat itu tidak kesampaian karena memang tidak ada bayi yang memiliki keluarga Brigadir J. Agi juga menuturkan bahwa Putri Candrawati meninggalkan anaknya selama 1 minggu, padahal bayi yang berusia 1,5 tahun jelas masih menyusui. Hal ini begitu mengherankan karena Putri Candrawati meninggalkan anak bayi untuk sepakan hanya untuk mengantar anak yang lain. Terkuak, pihak kepolisian lakukan berbagai cara ini untuk gagalkan kasus yang menyeret Ferdy Sambo. Komarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir J, kembali menyudutkan pihak kepolisian dengan pernyataan pada video yang diunggah oleh kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 9 September 2022. Ia menyebutkan bahwa instansi tersebut memiliki berbagai cara dalam menghadapi kasus yang menyeret nama Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Namun berbagai cara tersebut tak jauh dari sebuah kebohongan. Tak hanya itu, Komarudin juga mengatakan bahwa isu LGBT dalam kasus tersebut merupakan bagian dari rencana, tetapi semuanya berhasil ia gagalkan. Dari sekian banyak kabar bohong yang terus-menerus berusaha disebarkan, Komarudin menegaskan bahwa hoaks tersebut tak lagi bisa dibiarkan. Sebagai salah satu cara dalam menangkal hoaks, Komarudin berinisiatif dalam memberikan bantuan medis kepada Putri Candrawati agar bisa segera diwawancarai. Pengacara tersebut juga menawarkan psikiater untuk membantu treatment Putri Candrawati yang dianggap tidak bisa lagi ditolong menggunakan psikologi klinis. Namun, sayangnya Putri tak mau mengindahkan bantuan yang Komarudin berikan saat itu, sehingga Komarudin bergerak dengan cara yang lain, yakni memberikan ultimatum 1 kali 24 jam sampai batas waktu hari Senin 15 Agustus 2022 pukul 24.00 WIB. Komarudin menegaskan bahwa kasus Brigadir J yang menyangkut Ferdy Sambo dan Putri Candrawati perlu mendapatkan perhatian khusus dengan memiliki keadilan yang sama sehingga dirinya ikut serta membiayai jalannya kasus tersebut.